Jadi gini ya, pertama saya anggota Banser, dan di Banser kita dididik militer, jadi kita punya jiwa korsa. Gus Yakut itu adalah panglima saya di Banser, jadi tentu saja saya akan bela beliau. Meski saya juga perlu kritik, karena menurut saya pemilihan diksi beliau memang kurang bijak, sehingga memberikan celah bagi musuh politik untuk menggoreng sampai gaduh seperti ini. Setelah saya simak lagi videonya, ternyata Gus Yakut tidak mengatakan satupun kata azan. Tidak ada satupun kata azan. Yang beliau maksud adalah penyalahgunaan toa, misalnya pengajian anak-anak bersuara parau yang disembur sama toa di waktu orang-orang istirahat. Jadi Gus Yakut tidak sedang membandingkan suara azan dengan suara anjing menggonggong. Lalu siapa yang membandingkan suara azan dengan suara anjing menggonggong? Yaitulah musuh-musuh politik tadi, yang akhirnya membuat kalian semua ikut marah ke Gus Yakut karena termakan gorengan tadi. Kedua, kalau saja yang bicara itu kawan mereka, misal Rizik yang bicara seperti itu, garansi 100% mereka tidak akan marah. Rocky Gerung jelas-jelas menista kitab suci, Al-Quran, Injil, dibilang fiksi, hayalan, mereka tidak marah. Karena kawan. Abdul Somad jelas-jelas menista agama Kristen, menyebut di salib ada setan, ada jin kafir, mereka tidak marah. Karena kawan. Jadi yang kalian harus pahami, sumber gaduh bukan di pernyataan Gus Menteri. Sumber gaduh adalah di musuh-musuh politik Gus Menteri yang menggoreng dan memelintir pernyataan Gus Menteri sampai akhirnya kalian semua ikut marah. Supaya kalian paham bahwa semua ini politik. Yang mereka sasar itu bukan Gus Yakut, yang mereka sasar itu Jokowi. Lihat saja berita hari ini, 212 sudah mengancam akan melengsarkan Jokowi jika tidak pecat Gus Yakut. Jadi bullshit lah semua. Mereka tidak pernah peduli sama azan. Yang mereka inginkan adalah melengsarkan Jokowi. Yang sayangnya Gus Menteri memberikan amunisi. LBH GP Ansor laporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Halo semuanya. Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GP Ansor melaporkan balik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Agama RI Yakut Khalil Qaumas. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita mau mengingatkan ke teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari Fulkis. Kami duga Roy Suryo melanggar beberapa undang-undang ITE, KUHP, fitnah, perbuatan yang tidak menyenangkan, dan undang-undang keonaran, kata Kepala Divisi Advokasi Litigasi dan Non-Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GP Ansor, Dendi Zuhairil Finsa di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 25 Februari 2022. Dendi menjelaskan, salah satu poin laporannya adalah unggahan Roy dalam akun Twitternya yang berisi potongan video pernyataan Yakut. Soal konten video yang di dalam tweet dia itu yang memotong video aslinya dari media televisi. Yang dia potong hanya sepenggal saja. Itu kan dugaan kuat membuat orang saling ribut, saling bermusuhan antar individu dan kelompok, ujarnya. Lebih lanjut, Dendi juga mempertanyakan soal unggahan Roy dalam akun media sosialnya yang mencantumkan tulisan asli dalam potongan video tersebut. Meski Roy tidak berada di Pekanbaru yang merupakan lokasi direkamnya video tersebut. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita haruslah hargai. Kita laporkan videonya asli, ada tulisan aslinya. Nanti kita akan kejar dia, bilang asli itu dari mana.
Videonya dari siapa? Apakah Roy Suryo ke Pekanbaru? Kan Roy Suryo enggak ke Pekanbaru, ujarnya. Laporan GP Ansor itu terregister dengan nomor LP-B-1012-2022-SPKT-Polda Metro Jaya tanggal 25 Februari 2022. Adapun pasal yang dipersangkakan dalam laporan tersebut yakni pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 28 ayat Jungtu, pasal 45 ayat 2 dan atau pasal 12 ayat 1 Jungtu, pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menolak laporan Roy Suryo terhadap Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait pernyataan soal suara tawa masjid dan gonggongan anjing. Alasan pertama, kejadiannya bukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, tapi di Pekanbaru, kata Roy Suryo. Roy menjelaskan, petugas sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya mengarahkan agar laporan tersebut dilayangkan ke Polda Riau sesuai dengan tempat kejadian perkara atau ke Bareskrim Polri. Saya disarankan untuk melapor di lokusnya, yaitu di Pekanbaru, katanya. Diketahui, Roy Suryo hendak melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait polemik pernyataan soal suara tawa masjid dan gonggongan anjing. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita harus tetap hargai. Nah, itu tadi pembahasan kita. LBH GP Ansor laporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.